Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tentang membuat relative layout menggunakan Android Studio. Di sini perkenalkan, nama saya Amelia Ayuni Trisahyanti dengan NIM 235125007 SV22146. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode bagian dari penggunaan aplikasi yang akan saya desain menggunakan file XML terlebih dahulu. Oke, pada bagian awal kode kita menggunakan relative layout sebagai kontainer utama. Relative layout ini merupakan jenis layout yang dapat memungkinkan untuk menempatkan elemen-elemen UI satu sama lain berdasarkan posisinya. Kemudian layout ini diatur dengan match parent untuk lebar dan tinggi sehingga akan menutupi seluruh layar perangkat. Kemudian background ini diatur dengan warna putih dengan padding sebesar 10 dp di sekelilingnya. Oke, di sini ada text title, di mana saya menggunakannya untuk menampilkan judul aplikasi. Oke, ini kita identifikasikan dengan ID txt title. Kemudian akan menampilkan teks PTXYZ. Teks ini memiliki ukuran 25 SV yang cukup besar. Kemudian jarak dari tepi atas dan kiri diatur dengan margin 20 dp. Oke, selanjutnya ada location icon dan teks lokasi, di mana di bawah judulnya terdapat image view dengan ID-ID text location, menampilkan icon pin lokasi yang diambil dari drawable. Icon ini diwarnai dengan warna orange. Kemudian ada di sebelah kanannya ada text view dengan elemen dengan teks leman. Teks ini diletakkan dengan margin 8 dp yang dimana di sebelah dari image location. Oke, selanjutnya ada update information box, di mana pada relative layout ini digunakan untuk menampilkan informasi terbaru tentang aplikasi atau data yang relevan. Layout ini diberi background dari drawable background dash, yang memiliki background berwarna putih, pengaturan border berwarna orange, serta ada pengaturan sudutnya, dan padding ini di dalam rectangle. Oke, kita kembali ke file XML. Selanjutnya di bagian atas box terdapat text view yang menampilkan teks informasi perubahan data katalog, di mana saya menaruhnya ke dalam file string yang berisikan deskripsi. Oke, ini ada file string. Nah, di sini ada setelah saya definisikan bahwa description isinya informasi tentang perubahan data katalog yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Update label, kemudian ada text view selanjutnya yang berisi tentang string dari deskripsi kedua. Ini, pembaruan terakhir. Kemudian saya memberikan lagi text view dengan nomor yang pertama. Nomor yang pertama ini berwarna oranye, jadi saya membuatnya di beda kelas. Oke, selanjutnya adalah pembaruan selanjutnya. Kemudian ada nomornya lagi dengan berwarna oranye juga. Saya membuatnya di dalam kelas text view yang berbeda. Nah, menu selanjutnya yaitu beberapa kumpulan tombol menu yang diletakkan dalam relative layout. Tombol-tombol ini diletakkan dengan margin 40 dp di kiri dan di kanan, serta 50 dp dari atas box informasi pembaruan. Kemudian yang pertama itu ada button katalog tender yang berfungsi sebagai tombol menu pertama, mana button ini memiliki background yang menggunakan drawable background menu, di mana saya mendefinisikan background menu pada drawable. Di sini ada pengaturan backgroundnya berwarna putih, pengaturan border berwarna putih, kemudian sudut melengkungnya juga saya atur. Kemudian ada padding di dalam rectangle. Oke, saya kembali ke file XML dan padding 16 dp dan border putih. Di dalam tombol ini ada image view dengan ID icon 1. Kemudian ada kelas untuk menampilkan image view, di mana saya mengambil gambar dari drawable manage search. Kemudian saya meletakkannya pada center horizontal.
dengan margin top 10 dp. Selanjutnya, saya mendefinisikan text view di sini dengan teks katalog tender, atau saya juga bisa mengambilnya dengan ID string. Oke, selanjutnya ada relative layout dengan ID button kedua. Ini merupakan tombol menu kedua yang diletakkan di samping tombol pertama. Ini juga menggunakan background BG menu yang telah saya definisikan tadi di dalam drawable. Kemudian akan menampilkan icon bookmark dengan berwarna orange, text view di bawahnya dengan ID, text view di bawahnya dengan ID text 2. Akan menampilkan teks tender yang tersimpan. Saya mengambil dari kelas string tender. Oke, selanjutnya ada button ketiga, di mana tombol ini diletakkan di bawah tombol pertama. Background dan paddingnya sama dengan tombol sebelumnya. Di dalam tombol ini terdapat image view dengan ID icon 3, di mana menampilkan icon grafik dengan warna orange. Di bawah iconnya ada text view dengan ID text 3. Dan saya tambahkan teks string dari kelas statistik. Oke, selanjutnya ada button keempat. Button keempat ini merupakan tombol menu keempat yang diletakkan di samping tombol kedua. Kemudian tombol ini menggunakan background BG menu juga dan padding yang sama. Di dalam tombol terdapat image view dengan ID icon 4, di mana ini nantinya menampilkan icon pengaturan dengan warna orange, terus ada text view di bawahnya yang berisi teks pengaturan dengan ukuran 13 SP dan berwarna hitam. Kemudian saya ingin melihatkan beberapa file pendukung. Yang pertama ada file string yang saya definisikan tadi, di mana location saya berikan nama Sleman dan kelas dengan definisi yang berbeda. Kemudian di sini ada file-file pendukung, ada settingsnya seperti ini. Saya menaruhnya di drawable. Oke. Kemudian ada beberapa file pendukung juga, ada tadi yang sudah saya jelaskan, ada background dash dan background menu. Di dalam background dash ini akan mengatur background yang berwarna putih, kemudian ada border orange, kemudian sudut melengkung, dan ada rectangle-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sama seperti background menu juga, tapi bordernya berwarna putih. Oke. Berikut adalah tampilan dari kode yang telah saya buat sesuai dengan permintaan tugas pertemuan 4. Ya, di sini ada nama PT-nya, ada lokasinya, ada pin location, ada informasi dan deskripsi lainnya. Kemudian ada beberapa button, ada 4 button. Yang pertama berisi katalog tender, tender tersimpan, laporan statistik, serta pengaturan. Demikian penjelasan mendetail mengenai kode XML layout saya. Kode ini akan mendemonstrasikan pengguna relative layout untuk menyusun elemen-elemen secara efektif. Dengan belajar mendesain ini, saya dapat belajar tentang bagaimana mengatur kode yang terorganisir dan mudah dipahami dan digunakan. Terima kasih telah menonton video pembahasan tentang relative layout menggunakan Android Studio ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.